Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang teks ulasan buku. Mari kita simak bersama-sama video dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang pengertian teks ulasan buku. Teks ulasan biasanya juga disebut dengan teks review atau resensi. Kata resensi berasal dari bahasa Belanda resentik dan bahasa Latin recensio, yang artinya mengulas kembali. Menurut Panuti Sujiman tahun 1984, seorang ahli pakar menulis resensi mengemukakan pendapat tentang resensi adalah hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis atau karya lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Secara umum, pengertian teks ulasan buku atau resensi adalah teks yang berisi penilaian, pertimbangan atau ulasan terhadap suatu karya tulis, terutama buku secara objektif. Dalam penulisan teks, ulasan buku diperlukan analisis dan pembacaan yang kritis karena dituntut mampu mendeskripsikan dan melakukan evaluasi terhadap suatu buku. Penilaian terhadap buku dapat meliputi penilaian gaya bahasa, membandingkan dengan buku lain ataupun kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Kurniawan dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang struktur teks ulasan buku. Adapun struktur teks ulasan buku yang pertama yaitu identitas. Identitas di sini berisi segala sesuatu yang dapat dilihat seperti cover atau sampul luar, halaman, hak cipta, dan penerbit. Identitas memuat hal yang bersifat fakta. Namun untuk identitas itu sendiri bersifat opsional atau tidak wajib dalam teks ulasan buku. Yang kedua itu orientasi. Orientasi itu bisa dikenal dengan perkenalan, menjelaskan mengenai gambaran umum. Pada tahap ini, informasi tentang buku yang diulas, penulis buku, maupun jenis buku yang dikemukakan. Yang ketiga itu tafsiran isi. Pada bagian ini menjelaskan secara detail mengenai buku yang diulas. Pada bagian ini memuat informasi penting seperti perbandingan buku yang diulas dengan buku lain, penceritaan ulang buku maupun ringkasan buku tersebut. Walaupun hanya berbentuk ringkasan, namun harus jelas informasi yang disampaikan dan berbeda pula dengan ringkasan buku biasa. Yang keempat itu evaluasi. Evaluasi adalah tahapan yang berisi pandangan mengenai buku yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah melakukan tafsiran secara detail terhadap buku. Pada tahapan ini, pengulas dituntut mampu menilai sebuah buku secara fakta, objektif, dan kritis. Yang kelima yaitu rangkuman. Rangkuman ini berisi sebuah kesimpulan dari ulasan terhadap suatu buku. Terdapat pula saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada tahap rangkuman dikemukakan dengan cara memaparkan atau mendeskripsikan dan dengan pengarangan ulang atau eksposisi. Sekian dari saya tentang struktur teks ulasan buku. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dun Rohim, NIM 1208 02 16 145. Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi bahasa teks ulasan buku. Dan saya akan menjelaskan tentang aspek penilaian serta formulasi bahasa atau kaidah kebahasaannya. Baiklah, saya mulai dari aspek penilaian. Aspek-aspek yang dinilai dalam teks ulasan buku meliputi yang pertama, kedalaman isi buku yang diulas. Yang kedua, adanya penataan buku yang terlihat dalam artian penataan gagasan dalam bab. Yang ketiga, ada gaya penulisan, diksi, dan kualitas bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan buku yang sedang diulas. Selanjutnya tentang formulasi bahasa atau kaidah kebahasaannya. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam teks ulasan buku haruslah bahasa yang baik, mudah dipahami, dan bersifat objektif, serta baku. Adapun formulasi atau kaidah kebahasaan yang digunakan, yang pertama ada nomina. Nomina ini adalah kata benda. Yang kedua, ada verba. Verba adalah kata kerja yang menyatakan suatu tindakan.
verba ini dibagi menjadi dua, yaitu verba aktif dan verba pasif. Kemudian ada adjektiva. Adjektiva ini adalah kata sifat. Yang keempat ada adverbia. Adverbia ini adalah kata keterangan. Yang kelima ada kata polaritas. Kata polaritas adalah kata yang menunjukkan atau membandingkan pertentangan secara langsung. Kata polaritas adalah kalimat positif dan negatif, di mana kalimat positif dan negatif sering ditemui saat mengulas buku, seperti tentang kelebihan dan kelemahan buku. Yang keenam ada konjungsi. Konjungsi ini adalah kata hubung. Yang ketujuh ada preposisi. Preposisi sering dikenal dengan kata depan, seperti di, ke, atau dari. Yang delapan ada pronomina. Pronomina ini sering dikenal dengan kata ganti. Itu tadi penjelasan tentang aspek penilaian serta formulasi bahasa yang digunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya manfaat teks ulasan buku. Yang telah kita ketahui sebelumnya, teks ulasan buku adalah suatu teks atau tulisan kritis disusun berdasarkan hasil pengamatan, pertimbangan, pemeriksaan suatu terperinci terhadap suatu karya fiksi atau non-fiksi seperti buku, novel, puisi, cerpen, film, musik, dan sebagainya. Oleh karena itu, teks ulasan buku memiliki beberapa manfaat antara lain: 1. Dapat menemukan informasi tentang kelebihan dan kekurangan buku. 2. Dapat mengetahui kelayakan buku. 3. Dapat membandingkan antara buku. 4. Kita dapat mempertimbangkan apakah suatu buku tersebut pantas dibeli atau tidak dibeli. 5. Melatih untuk berpikir objektif terhadap sesuatu, terutama karya tulis. Amazing!